Shalom. Pagi sangat indah. Ya, Tuhan kasih suatu hal yang luar biasa. Kita tidak terasa sudah melewati minggu yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2024. Saya percaya apa hal yang terjadi, tapi percaya ketika kita datang pada Tuhan, sesuatu hal yang baru juga Tuhan akan kasih buat saya dan saudara. Pagi hari ini berikan salam kanan kiri, belakang depan. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Saya percaya apa yang kita perkatakan, kalau kita sepakat, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari Bapak yang terkasih, kita mau siapkan nanti kita datang pada Tuhan. Saya percaya kita sudah siapkan suatu hal yang baru buat Tuhan. Kita akan bawa persembahan yang terbaik pada pagi hari ini buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bila sepanjang 6 hari kemarin Tuhan menyertai kehidupan kita, ini hari yang dikuduskan buat Tuhan untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Apa yang kita bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini? Mari Bapak terkasih, kita selidiki setiap hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami datang bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami. Engkau terus Tuhan membawa kami semakin hari semakin mengerti rencana-Mu. Ajar kami terus Tuhan, ajar hati kami untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman, bukan menurut keinginan kami, tapi keinginan-Mu Tuhan. Pagi hari kami datang di hadapan Engkau. Terlebih dahulu Tuhan selidiki setiap hati kami. Bila Tuhan dapati sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan, pagi hari kami minta Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak dan kudus saat kami berada dalam hadirat-Mu. Kami gak mau sia-siakan waktu ini Tuhan, saat Tuhan berikan buat kami untuk beribadah. Kami mau lakukan segala sesuatu untuk Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kau ambil alih Roh Kudus ibadah pada pagi hari ini. Malaikat surga yang berkemah di tempat ini, Engkau menutup bungkus tempat ini, sehingga berkat yang Tuhan curahkan dari surga atas tempat ini, atas setiap umat-Mu Tuhan, kami akan menikmati dan kami akan bawa pulang suatu hal yang baru luar biasa Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami datang di hadapan Engkau. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi
Tuhanku, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Engkau lebih tahu. Hati kami penuh pujian bagi Engkau Yesus. Hati kami penuh pujian di hadapan tata kudus. Haleluya. Shirabaya rabaya 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 sikira rabaya 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 sikira rabaya 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 sikira rabaya rabaya Shira la 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 baya rabaya sikira la 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 baya rabaya 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 sikira rabaya rabaya se. Tuhanku ajaib, Tuhanku perkasa, Tuhanku mulia. Kami mau Tuhan mengagung. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Gunung pun tunduk Tuhan saat mendengar suara. Laut pun bergelora Tuhan saat mendengar suara. Ketika namamu diucapkan, ketika namamu ditentukan, kuasa luar biasa terjadi. Tuhanku ajaib, Tuhanku perkasa. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sambil angkat hatimu lebih lagi, angkat hatimu lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, semuanya juga kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan lebih lagi, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Sambil angkat tanganku di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Gunung tunduk dan laut bergelora saat mendengar namamu Tuhan Yesus Kristus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa perkasa. Gunung pun tunduk Tuhan, laut pun bergelora. Ketika mendengar namamu, ketika namamu disorakkan Tuhan, akan menarik kuasa dari surga terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Tiada berkesudahan kasih dari Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan buat kami, sangat baik buat kami. Terima kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan iman katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bahkan hari berganti hari Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sambil angkat tangan kasih tepuk buat Tuhan. Amin. Sungguh amat baik selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih-Nya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan dengan iman, Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan suara-suara yang terbaik buat kita. Haleluya. Kalau kita menikmati kebaikan Tuhan, pastinya kita mau bilang sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan mau apa buat hidupan kita, kita akan berikan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, kita mau puji, kita boleh bergojek pujian Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat luar biasa Tuhan kami. Ajaib. Sungguhlah hidupmu Tuhan ditembus oleh darah, dan kami berjanji mau suka-sukamu Tuhan buat kami. Kami mau yang terbaik buat Engkau. Katakan, hidupku telah ditebus oleh
telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dengan iman katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus, hidup kami Tuhan milik kami lagi Tuhan, amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Apapun yang kau mau Tuhan, ajar kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Suka-sukamu, lebih lagi katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapa terkasih. Saya percaya setiap kita memiliki banyak hal. Mungkin itu tantangan, mungkin itu masalah. Percaya hidup kita bukan milik lagi, bukan milik hidup kita lagi, tapi hidup kita milik Tuhan. Semua serahkan pada Tuhan. Dia akan mengerjakan buat kita selama kita mau bilang sama Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Itu kebaikan Tuhan buat saya dan saudara Bapak terkasih. Firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini, supaya kita lebih ngerti lagi bagaimana kita akan menikmati janji Tuhan di tahun ini, tahun kelimpahan. Kalau kita nggak mau berserah pada Tuhan, kalau kita nggak mau taat sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap kebenaran Tuhan mau sampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Terima kasih Roh Kudus. Masuk luar biasa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kasih dan Kasih setia Tuhan tidak pernah layu dalam kehidupan kita. Selalu baru, selalu baru, bahkan lebih luas dari samudra. kasih Tuhan. Kebaikanmu sungguh luar biasa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
besar bagi setiap kami Tuhan, dan kami sungguh merasakannya serta menikmatinya. Kami merasakan dan menikmati anugerah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi kami semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena anugerah-Mu yang besar yang Kau curahkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami selalu dapat belajar juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk kami memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkuasalah Engkau atas setiap kami, berbicaralah Engkau kepada setiap kami, kuasai seluruh panca indera rohani dan jasmani kami, agar segala kebenaran yang Tuhan sampaikan dan ajarkan dapat kami mengerti, kami pahami, dan pada akhirnya boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkuasa Engkau terus atas kami, terus tutup bungkus dengan darah Yesus, jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok perapi-Mu, agar apa yang menjadi pesan Tuhan itu saja yang boleh kami terima, kami dengar. Segala macam bentuk pekerjaan roh jahat atas kami semua aku tolak, patahkan, hancurkan, hardik, keluar demi nama Yesus Kristus, agar benar-benar hanya firman-Mu, kemuliaan-Mu nyata bagi kami semua. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya yang besar dalam kehidupan kita, mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan itu sebabnya mari sama-sama kita siapkan hati kehidupan kita untuk kita benar-benar boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Masih mengenai tahun kelimpahan, dan melanjutkan apa yang sudah kemarin kita pelajari dari kisah Yosua dan Kaleb yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14. Mari kita akan membuka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-8. Bilangan 14 ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita semua. Bilangan 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah rangkaian dari kisah yang kemarin minggu kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu tentang 12 pengintai. 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan. Lalu ceritanya kemarin kita belajar bahwa 10 pengintai berkata memang negeri itu limpah susu dan madu, tetapi bangsa yang ada di dalamnya itu bangsa-bangsa raksasa dan kita nggak mungkin bisa mengalahkannya, begitu kan? Dan itu membuat sebagian besar, kalau kita kemarin belajar, sebagian besar itu 20 tahun ke atas itu semuanya jadi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Alhasil kemarin kita juga belajar bahwa mereka pada akhirnya semuanya dibinasakan di padang gurun. Tetapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, berkata dalam cuplikannya yang kita baca ini, bahwa kita pasti bisa, kita pasti akan merebut tanah itu, kita pasti bisa akan memperoleh tanah itu yang dijanjikan Tuhan, jika Tuhan berkenan. Nah inilah hal pertama Bapak Ibu Saudara yang juga mesti kita pahami dan pelajari bersama. Apa yang akan membuat kita menikmati masa kelimpahan yang Tuhan janjikan? Apa yang harus kita lakukan supaya tahun kelimpahan ini benar-benar akan menjadi bagian dari kehidupan kita? Yang pertama adalah mendatangkan perkenanan Tuhan. Datangkan perkenanan Tuhan. Tarik perkenanan Tuhan. Hasilkan perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang membuat bangsa Israel pada akhirnya mereka bisa menikmati negeri Kanaan adalah Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Tuhan berkenan kepada bangsa Israel. Itulah yang menyebabkan kemudian Israel diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Kemarin kita sudah pelajari panjang lebar tentang latar belakangnya, gitu ya. Kenapa mereka dibinasakan, kenapa kemudian mereka pada akhirnya tidak semuanya diizinkan Tuhan menikmati masa kelimpahan, padahal Tuhan sudah menjanjikannya dengan bersumpah, gitu ya. Nah, salah satu yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan supaya masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu, masuk ke negeri yang
berkelimpahan itu adalah mendatangkan perkenanan Tuhan. Katakan sama-sama, perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang bisa kita pelajari dari Alkitab yang mendatangkan perkenanan Tuhan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Daud. Saya menggunakan itu karena apa yang dilakukan Daud itu dibangkitkan Tuhan di masa-masa akhir zaman. Yaitu apa? Pondok Daud. Ya. Ada istilah dalam perjanjian lama itu pondok Daud dan pondok daun. Pondok daun itu hari raya orang Yahudi. Tapi kalau pondok Daud adalah sebuah tenda sederhana yang pada waktu itu setelah dipindahkan dari Filistin, sebelum masuk ke bait suci itu ditaruh oleh Daud di sebuah pondok. Jadi sebelum masuk bait suci, tabut perjanjian itu ditaruh di suatu tempat dengan diberikan tenda sederhana. Dan selama tabut perjanjian itu ada di situ, maka Daud itu mengutus atau menjadwal atau menggilir 12 suku Israel untuk melakukan pujian penyembahan di depan tabut perjanjian. Maka kemudian terkenal menjadi istilah pondok Daud. Kenapa? Pondok Daud itu berisi pujian penyembahan 24 jam dalam satu hari dinaikkan kepada Tuhan. Jadi kalau 12 suku Israel dijadwal untuk melakukan penyembahan 24 jam dalam satu hari, maka satu suku dapat kegiliran 2 jam dalam sehari. Dan itu dilakukan Daud secara terus menerus 7 hari dalam seminggu. Berarti full, tidak ada hari di mana mereka berhenti. Tidak ada hari di mana mereka istirahat untuk menyembah Tuhan. Walau dengan cara digilir, dijadwal. 2 jam, 2 jam, 2 jam karena 12 suku. Memenuhi jumlah waktu dalam sehari, 24 jam. Jadi satu suku dapat giliran 2 jam sehari untuk menyembah Tuhan. Dan itu terus menerus dilakukan oleh Daud. Itulah sebabnya catatan itu muncul di Kisah Rasul 15 tentang kerinduan Tuhan untuk di akhir zaman ini membangkitkan kembali pondok Daud. Tidak ada catatan dalam perjanjian baru yang saya tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan korban sembelihan. Tidak ada. Tuhan tidak membangkitkan korban-korban yang lain. Korban curahan misalnya, korban api-apian misalnya. Tidak ada. Tuhan tidak membangkitkan itu di akhir zaman. Yang saya tahu dari catatan itu, dari Kisah Rasul 15, satu-satunya dalam perjanjian lama yang akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Tuhan yang membangkitkan, catatannya begitu. Yang akan dibangkitkan Tuhan adalah pondok Daud. Kenapa? Ya, pada masa itu Tuhan disenangkan dengan pujian dan penyembahan yang Daud naikkan kepada Tuhan, walau pelakunya tidak Daud seorang diri. Pelakunya adalah 12 suku Israel dilibatkan dalam pondok Daud itu, dalam pujian penyembahan itu. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada Daud, apa yang dilakukan Daud, sehingga itu dalam hati Tuhan akan dibangkitkan di akhir zaman, yaitu zaman hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Sekali lagi, pondok Daud. Apa isinya pondok Daud? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Nanti Israel memang akan kembali menghidupkan ritual ibadah kemah suci. Pada masanya, pada waktunya, kalau memang apa yang bisa kita tangkap informasinya dari berita di internet mengenai pembangunan bait suci yang ketiga terlaksana pada Paskah tahun ini, maka disitulah nanti Israel akan kembali menghidupkan ritual ibadah mereka seperti pada perjanjian lama. Korban binatang dilakukan kembali, itu kan, kemudian korban-korban yang lain dikerjakan kembali, keimaman dibangkitkan lagi. Tetapi ingat, catatannya jelas dalam Alkitab. Itu bukanlah yang dibangkitkan Tuhan.
Tetapi itulah yang menjadi kerinduan bangsa Israel untuk menghidupkan kembali ritual ibadah mereka seperti yang pernah mereka lakukan pada masa-masa yang lalu. Tapi yang dibangkitkan Tuhan, Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membangkitkan hanya satu, yaitu Pondok Daud. Kisah Rasul 15. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Daud itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Katakan amin. Mendatangkan perkenanan Tuhan. Jadi apa yang menarik supaya perkenanan Tuhan itu bisa turun dalam hidup kita adalah pujian penyembahan. Katakan sama-sama, pujian penyembahan. Inilah yang harus kita pelajari bersama. Tuhan berkata, Yosua berkata bahwa ayo kalau Tuhan berkenan, negeri itu bisa kita duduki. Kalau Tuhan berkenan, masa kelimpahan itu bisa kita ambil. Kalau Tuhan berkenan, maka janji Tuhan untuk kelimpahan bisa kita nikmati. Nah, apa yang mendatangkan perkenanan Tuhan? Hanya satu, pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Hanya satu yang bisa mendatangkan perkenanan Tuhan adalah pujian dan penyembahan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mendorong dan sangat-sangat mendorong untuk kita yuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita pulihkan kembali Pondok Daud seperti yang Tuhan rindukan. Jadi kalau di tempat kita ada istilah pemulihan Pondok Daud, itu dalam rangka menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan perkenanan Tuhan. Maka kita memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya dorong, saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama memuji menyembah Tuhan. Syukur kalau 24 jam sehari bisa terpenuhi, 7 hari seminggu bisa terpenuhi. Itu semakin mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang sepakat dan percaya katakan haleluya. Tapi kan pelakunya tidak bisa sebagian orang. Masakan saudara bisa bayangkan satu orang harus nyembah Tuhan 24 jam sehari? Enggak mungkin. Pelakunya harus dikeroyok rame-rame. Kasih tahu kanan kiri, ayo dikeroyok Pondok Daudnya. Iya. Ya hanya itu catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dari perjanjian lama yang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman adalah Pondok Daud. Kenapa? Karena Tuhan berkenan atas itu. Apa yang terjadi pada Pondok Daud? Penyembahan yang dinaikkan selama 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Jadi begini kesimpulan saya ya. Kalau tidak setuju juga nggak apa-apa saudara. Tapi bagi saya pada akhirnya saya berkesimpulan berdasarkan kisah itu bahwa durasi penyembahan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Durasi penyembahan itu diperhitungkan. Saya tidak mengatakan bahwa lama itu menjadi ukuran. Nah, durasi menjadi ukuran, tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi durasi akan diperhitungkan Tuhan. Buktinya ya kisah Daud ini. Apakah raja-raja yang lain tidak pernah menyembah Tuhan? Oh, menyembah. Wong itu sudah menjadi konsep ibadah di Israel. Jadi tidak mungkin Israel tidak ada penyembahan, itu tidak mungkin. Tapi mengapa cuma kepada Daud dan dengan istilah Pondok Daud yang Tuhan mau bangkitkan? Karena disitulah Tuhan disenangkan 24 jam 1 hari. Jadi durasi itu akan menjadi perhitungan bagi Tuhan. Jadi kalau diajak nyembah Tuhan 3 jam Bapak Ibu Saudara jangan mengeluh. Kasih tahu kanan kiri, ojo grundel. Masihkah Anda tidak percaya bahwa penyembahan dengan bersuara itu diperhitungkan Tuhan? Masihkah ada orang yang berpikir, ya sudahlah Pak, yang penting hatinya menyembah Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, begitukah yang dilakukan Daud? Tidak. Bahkan Daud menari-nari dalam menyembah Tuhan. Mungkinkah itu memiliki sikap diam saja? Jelas tidak, wong menari kok. Apakah menari dalam hati Bapak Ibu Saudara? Saya sedang menari, jangan diganggu. Tidak ada.
Maafkan. Kalau Anda masih punya pola pikir begitu, Anda harus bertobat saat ini juga. Jangan pernah lagi berpikir bahwa menyembah Tuhan cukup dalam hati. Tidak. Karena kalau pengen mendatangkan perkenanan Tuhan, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Durasi menjadi diperhitungkan oleh Tuhan. Memang saya setuju. Ada hamba Tuhan berkata, bukan soal lama atau sebentar dalam menyembah, tapi kualitas penyembahan. Ya, saya sangat setuju. Kualitas penyembahan itu harus, itu yang paling utama menurut saya. Tetapi Tuhan juga memperhitungkan durasi. Apakah kita mau berkesimpulan bahwa raja-raja yang lain penyembahannya tidak berkualitas? Ya tidak bisa kan saudara. Kita nggak berani menyimpulkan begitu sehingga kemudian hanya yang dilakukan Daud yang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman, bukan yang dilakukan Saul maupun dilakukan Salomo maupun yang dilakukan oleh raja-raja yang lain. Enggak. Bukan berarti penyembahan yang lain itu tidak berkualitas, kecuali memang kerajaan-kerajaan Israel yang menyembah berhala, ya itu tidak bisa kita omongkan gitu kan. Tapi mereka yang masih beribadah kepada Tuhan, apakah penyembahannya tidak berkualitas? Ya kita nggak bisa ngomong begitu. Tapi fakta menunjukkan bahwa hanya yang dilakukan Daud yang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Kenapa? Karena selain penyembahannya berkualitas, durasi itu menjadi diperhitungkan Tuhan. 24 jam satu hari Daud melakukan itu. Itu yang kemudian mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan mau Tuhan bangkitkan di akhir zaman. Jadi durasi penyembahan itu diperhitungkan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengatakan bahwa durasi menjadi ukurannya. Tapi itu pasti diperhitungkan Tuhan. Semakin banyak orang menyembah, semakin lama orang menyembah, itu akan menjadi diperhitungkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya tuh punya teman waktu kuliah, saudaraku. Sebenarnya kalau dari sisi hukum salah. Tapi di satu sisi Tuhan juga memperhitungkan pengorbanan yang dia lakukan. Kalau saya nyebut nama hari ini, saudara pasti tahu semuanya siapa dia. Karena dia hari ini jadi hamba Tuhan yang sangat terkenal. Ya. Cluenya adalah mantan dukun, katanya begitu. Nah itu mantan dukun yang sakti, yang nyerang salah satu pendeta, kemudian ternyata dia yang kalah, dia bertobat. Itu teman saya satu kuliah. Yang dia lakukan adalah sementara yang lain kuliah, dia naik ke ruang kuliah atas yang kosong dan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Berdoanya itu enggak dalam hati, sampai kita yang kuliah di bawah pun dengar suaranya. Pada suatu ketika dia berdoa pada malam hari, ya kira-kira 11-12, jam 11-12an, gitu ya. Dia doa, suaranya memang kenceng begitu. Saudara tahu? Bangun ke tetangga, dan tetangga sudah bawa batu semuanya, sudah. Kampus kami mau dilempari batu karena dianggap itu berisik dan mengganggu. Tapi hari ini saya melihat bagaimana itu diperhitungkan Tuhan. Saya nggak ngomong harus begitu loh. Nggak usah ikut sekolah, yang penting sembahyang. Ya salah. Hukumnya nggak bicara begitu hukumnya. Anak sekolah ya harus sekolah. Jangan bolos sekolah hanya beralasan, aku kan mau menyembah Tuhan. Aku kan mau membangun pondok Daud. Ya tunggu dulu. Tapi maksud saya soal kata diperhitungkan itu, Tuhan perhitungkan yang dilakukan teman saya ini. Dia hari ini jadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan perhitungkan yang dia lakukan. Walau memang waktu dia melakukannya dalam kondisi yang tidak tepat. Sebenarnya kalau dikatakan itu melanggar aturan, jam kuliah kok dia malah tidak masuk kuliah, jam sekolah dia tidak masuk sekolah untuk berdoa. Tapi Tuhan perhitungkan, saudara bisa nangkep maksud saya ya. Jadi yang kita lakukan dalam durasi, Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudara. Serius, Tuhan perhitungkan. YouTube-nya banyak saudara. Nah jadi bahkan dia ada sempat pelayanan pelepasan dengan cara video call. Saya belum pernah melakukannya, tapi saya pernah melihat pelakunya. Karena pada waktu saya ada dalam sebuah pelayanan, gereja itu salah satu majelisnya setelah selesai ibadah, selesai khotbah, saya doain orang lain gitu. Maksudnya di gereja itu saya mendoakan jemaat-jemaat yang ingin didoakan. Lah majelis itu sedang video call doa pelepasan.
Gitu saudara. Di samping saya, makanya saya tahu dan dengar dia sedang melayani pelepasan. Tapi maksud saya memang ada cara itu. Dan memang Tuhan pakai teknologi juga. Jadi doa pelepasan lewat video call itu juga bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang di sana yang dilayani juga terlepas. Itu teman saya. Maksud saya dengan kata diperhitungkan tadi. Salah janjane kalau mau disebutkan benar dan salahnya. Tidak tepat sebenarnya yang dilakukannya. Harusnya di jam sekolah ya dia sekolah, belajar. Bukan malah berdoa gitu kan saudara ya. Tapi faktanya waktu dia berdoa itu diperhitungkan Tuhan. Itu diperhitungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, soal tadi saya sampaikan tentang durasi bukan ukuran. Tapi semakin kita bisa memberikan penyembahan dalam durasi yang panjang, itu akan menjadi diperhitungkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada Daud sehingga kemudian Tuhan berkenan atas Daud. Berkenan atas apa yang dilakukan Daud. Dan itu akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman hari-hari ini. Makanya kalau gereja, maaf bicara, baik itu artinya secara korporat maupun pribadi, tidak suka menyembah, itu menurut saya, kok dia nyalahi aturan firman. Loh Pak, saya itu bukannya nggak suka menyembah, tapi penyembahan saya dengan gaya diam. Ya menurut saya juga kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Diam itu bukan berarti, diam itu juga belum tentu menyembah, walau penyembahan yang disuarakan juga belum tentu hatinya terangkat untuk menyembah Tuhan, juga sama-sama. Tetapi setidaknya yang diperhitungkan Tuhan, gitu loh saudara, masuk dalam kata itu, yang diperhitungkan Tuhan, yang memiliki ekspresi. Walau Tuhan memang melihat hati, katakan amin, tapi nggak mungkin juga kan, orang seneng tuh ekspresinya cuma diem aja gitu, kayak gogon. Nggak mungkin. Orang senang tuh ada ekspresinya. Orang nyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ada ekspresinya. Itu yang diperhitungkan. Sekali lagi bukan ukurannya, tapi menjadi yang diperhitungkan Tuhan. Bagi saya pada akhirnya berkesimpulan begini, orang yang nyembahnya diam aja, walau dalam hati dia nyembah, dengan orang yang berekspresi dalam menyembah, itu mana yang diperhitungkan Tuhan penyembahannya? Yang ada ekspresinya, gitu loh saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi tidak bisa pakai ukuran yang penting kan aku nyembah. Oke, tapi ekspresinya ada enggak? Kan muncul, akan kelihatan. Namanya nyembah ada ekspresinya. Orang sedih, orang senang aja ada ekspresinya. Apalagi ini penyembahan. Penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Jadi sekali lagi durasi menjadi diperhitungkan oleh Tuhan. Sekalipun itu bukan ukuran. Olehnya saya mendorong dan mengajak kita semua, yuk sama-sama nyembah Tuhan. Katakan amin. Nyembah Tuhan. Syukur kalau seluruh jemaat mau datang Pondok Daud. Itu berarti, kemarin saya hitung, tidak tepat sih. Cuma hitung-hitungan kasar. Kalau satu orang nyembah 12 jam. 12 jam. 2 jam. Satu orang nyembah 2 jam. Satu hari butuh 12 orang. Ya kan? Kalau kita ini dibagi seperti itu, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, satu orang kejatah 1 hari untuk nyembah Tuhan. Dengan durasi penyembahan 2 jam. Jadi 24 jam terpenuhi, 7 hari dalam 1 minggu terpenuhi. Cuma persoalannya kan maukah kita bergerak bersama-sama untuk itu. Kadang masih ada yang berpikir, walah kok aku dapat jatah jam 1 malam misalnya begitu. Waduh saya kok dapat jatah yang jam 4 pagi misalnya begitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini. Karena akan ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan itu memang membutuhkan waktu yang sangat banyak dari hidup kita.
Kalau kemudian ditambah dengan panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja atau orang percaya, semakin lebih banyak lagi hal yang dibutuhkan, fokus yang dibutuhkan untuk mengerjakan semuanya itu. Jadi ya segala sesuatu harus diperhitungkan. Sekolahnya di mana, jam berapa, ambil jurusan apa, ambil ekskul apa, gitu kan saudara. Kerja di mana, pulang jam berapa, kerjaannya apa. Terus nanti kalau ditambahin lagi dengan kapan harus menikah, dengan siapa, di mana, ngapain. Semuanya harus diperhitungkan sejak awal. Karena berhubungan dengan hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Coba kalau semuanya para pekerja dan sekolah, ya sekolah kan memang harus ya. Tapi maksudnya ini dalam membayangkan saya sampaikan. Semuanya pekerja, kantoran, jam kerjanya pagi sampai sore. Yang sekolah demikian juga. Terus kira-kira Bapak Ibu Saudara, yang tersisa di jam pagi siapa? Atau setidaknya bahasanya yang mau di jam pagi siapa? Karena semua kerja, semua sekolah. Kosong kan saudara? Terpenuhi enggak jamnya menjadi? Tidak. Semuanya akan mengambil waktu di sore hingga pagi dini hari. Sampai subuh, kira-kira begitu kan? Ini kalau kita bayangkan dalam bahasa 24 jam sehari tadi. Jadi makanya tadi saya sampaikan, perhitungan segala sesuatu harus cermat. Maka kemudian mengarah kepada berdoa, di mana harus sekolah, apakah harus ambil ekskul atau tidak, kemudian sekolahnya sudah ya, di mana harus sekolah, lalu ambil jurusan apa, sekolahnya SMK atau SMA, nanti kalau kuliah jurusannya apa, mata kuliah apa, kalau kerja memang kerja harus yang bagaimana, seperti apa. Tidak serta-merta saja, pokoknya ngendi sing mlebu-mlebu, enggak. Dari sejak awal saya pelayanan di sini saya sudah sampaikan. Semua harus ditoto. Karena berhubungan dengan apa? Ini semua kebenaran firman yang kita terima. Karena pada akhirnya ada banyak waktu, ada banyak tenaga, ada banyak pikiran, juga keuangan yang dibutuhkan demi mengerjakan setiap kebenaran firman yang Tuhan ajarkan dan sampaikan. Dan kita tidak bisa berdalih, Tuhan tahu bahwa aku punya kesibukan. Kita nggak bisa berdalih begitu, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang wajib tidak bisa diubah, tapi ada hal-hal yang juga itu menjadi diperhitungkan Tuhan. Yang kalau kita kerjakan mendapatkan nilai plus di hadapan Tuhan. Teman saya harusnya sekolah, dia pakai untuk berdoa, tapi itu diperhitungkan Tuhan pada akhirnya. Tapi saya tidak mengatakan, ya sudah pokoknya di tempat saudara kerja sekarang ambil semuanya bolos kerja doa. Yang sekolah, bolos sekolah doa. Enggak begitu, saya enggak ngomong begitu. Tapi perhatikan kata diperhitungkan tadi. Ada wajib dikerjakan, tapi ada yang diperhitungkan Tuhan sebagai nilai plus. Maka mendatangkan perkenanan Tuhan adalah dengan cara kita mendatangkan nilai plus yang lebih banyak dari hadapan Tuhan. Itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Makanya gini saudara, kalau saya memahaminya, kenapa Tuhan berfirman-Nya kepada orang Israel, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Mereka yang punya kerja, mereka yang punya lapangan pekerjaan, bukan mereka jadi pekerja. Anda cek hari ini di sana, nggak ada namanya orang Yahudi itu pekerja, nggak ada. Bos. Ada teman yang pernah ke Israel, mampir di sebuah toko miliknya orang Yahudi. Anda tahu? Toko mereka itu selalu tingkat. Di atas ada ruang doa. Bos datang ke ruang atas cuma berdoa. Karena yang di bawah dikerjakan karyawan. Hari ini Anda sebagai bos, karena Anda punya usaha sendiri, jangan terikat lagi dengan keadaan itu. Lah saya harus nunggu toko loh. Anda bosnya sekarang. Maka Anda sebenarnya bebas punya keputusan untuk melakukan apa saja demi Tuhan. Ada bos yang merasa diri karyawan, itu yang kebalik.
Kenapa Tuhan perintahkan kepada orang Israel, kamu kepala bukan ekor, supaya 24 jam sehari itu bisa dipenuhi. Karena kalau semuanya bos, sudah tidak mikirkan kerjaan kan saudara. Semuanya sudah dikerjakan oleh karyawan. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya harus jadi bos, tapi melihat kata diperhitungkan. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi coba mulai merenungkan lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah memang aku harus jadi bos hari ini? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Kenapa mereka dikeluarkan dari Mesir? Diperbudak, pekerja. Dibawa ke tanah Kanaan supaya mereka jadi bos. Supaya mereka jadi kepala bukan ekor. Itu maksud kebenaran firman-Nya. Karena begitu mereka masuk Kanaan, di situ ada Gunung Sion. Di wilayah itu. Disitulah Tuhan membangun bait suci. Kenapa dibawa Mesir? Perbudakan, pekerja, masuk Kanaan, negeri yang limpah susu dan madu. Supaya mereka tidak terlalu dipusingkan dengan pekerjaan. Fokusnya nyembah Tuhan, ibadah ke Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, jadi lebih bisa fokus. Tidak lagi dipusingkan dengan pekerjaan seperti di Mesir. Itu yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Allah. Kenapa mereka dikeluarkan dari Mesir? Supaya mereka bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, saya mungkin ngomong keras. Tapi perhatikan baik-baik. Karena ada kata diperhitungkan Tuhan di dalam ini. Maka saya berdoa, Bapak Ibu Saudara mesti sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa, coba renungkan dan pikirkan baik-baik. Kalau hari ini, apa yang engkau lakukan dan kerjakan menghalang-halangi Anda untuk nyembah Tuhan, Anda perlu doakan lagi. Supaya itu bisa diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang bisa membuat Anda bebas menyembah Tuhan. Bebas melakukan kehendak Tuhan. Bebas mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama-sama. Pikirkan lagi. Doakan lagi. Apalagi yang dulu sudah pelayanan begitu rupa. Hari ini sama sekali tidak bisa pelayanan misalnya begitu. Karena faktor-faktor yang tadi saya sudah sampaikan. Coba renungkan lagi. Mungkinkah Anda betul ada di tempat itu? Karena tempat itu membuat Anda tidak bisa lagi bergerak untuk Tuhan sama sekali. Karena bagaimana mungkin mendatangkan perkenanan Tuhan kalau kita masih terikat dengan begitu banyak hal sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Bapak Ibu Saudara renungkan kembali. Karena ada kata diperhitungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong untuk kita sungguh-sungguh memahami ini dalam kerangka besar. Tidak hanya titik hari ini dan setahun 2 tahun kemudian, enggak. Kerangka besarnya apa? Kalau kita bisa berpikir dalam konsep besar Tuhan, bahwa Tuhan melakukan ini, itu dalam hidup kita, dan semuanya pasti harus dikerjakan kalau itu perintah Tuhan. Tidak mungkin kita bisa pilih-pilih, Tuhan aku nggak bisa yang itu, aku bisa yang ini aja. Tuhan aku nggak bisa yang itu, aku ini aja. Nggak bisa kan saudara. Kalau itu sudah menjadi sebuah perintah Tuhan, semuanya pasti harus kita kerjakan. Dan kalau itu harus kita kerjakan, pasti butuh banyak hal tadi yang sudah saya sebutkan. Nah bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengerjakannya bila masih ada banyak begitu hal yang merintangi kita. Ibrani katakan tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Supaya bisa berlari sampai tujuan. Yang mengerti katakan amin. Jadi datangkan perkenanan Tuhan. Lakukan semuanya seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang orang tua hari ini pasti pernah minta tolong sama anaknya atau ngasih aturan sama anaknya. Kalau bangun pagi rapikan tempat tidur misalnya begitu. Lalu anak-anak itu tidak sampai dengan hari ini misalnya, ya katakanlah sebut saja walaupun tidak semuanya, sebut saja supaya gampang. Anak-anak itu belum merapikan tempat tidur sampai dengan hari ini. Orang tua jengkel enggak? Jangan anak-anak yang jawab, anak-anak selalu bilang, enggak Pak, enggak menjengkelkan. Iya, karena Anda enggak pernah merapikan tempat tidur gitu ya. Yang jengkel itu kan orang tuanya. Ayo bangun tidur, rapikan tempat tidur. Enggak dilakukan sampai dengan hari ini. Jengkel enggak saudara? Jengkel.
Sama, Tuhan juga jengkel kalau kita dikasih tahu nggak kerjain. Sama, Tuhan juga jadi anyel. Ingat peristiwa kemarin, kita belajar. Tuhan janji dengan sumpah batal gara-gara tidak taat umatnya. Perhatikan baik-baik ya saudara. Tuhan yang ngomong, janji dengan sumpah, tapi batal gara-gara umatnya yang tidak taat. Jadi Bapak Ibu Saudara renungkan ini semua. Dalam kerangka besar, sampai nanti di akhir zaman, ada banyak hal yang harus gereja lakukan sebenarnya. Sadarkah kita soal usahakanlah kesejahteraan kota? Itu masih menjadi PR besar yang belum selesai, yang dikerjakan oleh gereja. Tapi berapa banyak gereja hari ini diam saja. Tidak bisa loh saudara, gereja akan berkata, yang penting kan aku sudah taat sama Tuhan, aku setia beribadah. Tunggu, firman itu tidak hanya bicara soal taat beribadah, soal penyembahan, yang mendatangkan perkenanan Tuhan, soal hidup menghasilkan buah, jadi garam terang, jadi saksi, cari jiwa, bangun kota, bangun bangsa. Oh banyak sekali. Itu kerangka besar dan itu akan harus dikerjakan sampai Tuhan datang. Masing-masing memang punya plotting kerjanya sendiri-sendiri. Tapi itu harus wajib dikerjakan karena itu perintah. Bahkan itu masih bentuk perintah umum. Penyembahan, bangun kota tadi kan, hidup menghasilkan buah, jadi garam terang, amanat agung Matius 28, itu masih perintah umum. Semua gereja harus melakukannya. Lah belum lagi ditambah perintah-perintah khusus pada masing-masing gereja yang mungkin ada. Seperti di tempat kita, Tuhan suruh kita bangun kota dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak biasa. Sering doa peperangan, doa keliling, Tuhan suruh kita untuk melakukan itu. Terus bagaimana kita melakukan semuanya itu? Dengan ada kata diperhitungkan di dalamnya. Bagaimana kita melakukan semuanya itu? Bila kemudian kita memang tidak bebas secara banyak hal dalam hidup kita. Tidak punya kebebasan dalam banyak hal. Kebebasan waktu, finansial, kebebasan tenaga, kesehatan. Kalau kita tidak punya kebebasan dalam banyak hal, bagaimana kita bisa melakukannya? Maka itulah nanti ke depan dalam tahun kelimpahan ini kita belajar bagaimana bisa bebas finansial, bebas secara kesehatan, bebas secara waktu dan seterusnya. Harus punya kebebasan untuk bisa mengerjakan semuanya itu. Karena kita tidak bisa milih dan kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan maaf ya, yang itu aku nggak bisa. Aku nggak punya waktu untuk itu. Nggak bisa saudara. Kemarin kita belajar. Begitu ngomong nggak bisa. Nah ini ayat 9. Ayat 9. Begitu kita ngomong nggak bisa, ayat 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan Yahweh menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Memberontak. Memberontak. Saya ajak Bapak Ibu Saudara baca Ulangan 9 ayat yang ke-7. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang. Terjemahan di ulangannya menentang. Dalam terjemahan yang lain di ayat ini, Ulangan 9 ayat 7, dikatakan itu juga memberontak. Sejak kamu keluar dari Mesir sampai ke Kanaan ini, kamu berontak sama Tuhan. Berontaknya Israel gimana saudara? Mereka nggak mau sama Tuhan? Enggak kan? Mereka tetap beribadah sama Tuhan. Mereka tetap menyebut Tuhan sebagai Allah mereka. Tuhan yang saya maksud Tuhan huruf besar, YHWH, Yahweh, Yehova. Mereka masih menyebut itu sebagai Tuhan mereka. Mereka masih panggil nama itu sebagai Tuhan mereka. Tapi di mata Tuhan mereka berontak. Kenapa? Kemarin kita belajar. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mengucap syukur. Itu yang di mata Tuhan menjadi pemberontakan. Jadi saudara, waktu kita ngomong, Tuhan aku nggak bisa itu, aku nggak bisa lakukan yang ini, sebenarnya itu pemberontakan kepada Tuhan. Ngeri enggak saudara? Yang berontak itu dalam catatan yang kemarin kita pelajari adalah mereka yang pada akhirnya tidak menikmati masa kelimpahan. Yang berontak itu. Apa yang mereka lakukan kemarin? Maksudnya yang kita pelajari.
Sikap mereka tidak percaya Tuhan, tapi percaya perkataan busuk. Ketika 10 pengintai berkata, aduh musuhnya gede-gede, kita nggak mungkin. Semuanya jadi marah. Bahkan ketika Kaleb, Yosua ngomong seperti yang tadi kita baca ayat 89, mereka mencoba melontari mereka dengan batu. Padahal itulah yang Tuhan mau sebenarnya atas mereka. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka sebenarnya. Tapi mereka malah pengen melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Itu sikap memberontak kepada Tuhan. Tidak percaya Tuhan, tapi malah justru percaya kabar busuk, kabar negatif. Itu sikap memberontak di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tidak lagi bisa sepakat dalam iman. Ya karena mereka cuma percaya kabar busuk, mereka hanya mengikuti mereka. Yang seperti itu. Mereka tidak mau sepakat dalam iman seperti Yosua dan Kaleb. Alhasil kemarin kita sudah belajar. Mereka semua tidak bisa lagi masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Sikap berontak itu bukan saat kita melawan Tuhan terus nggak mau dengan Tuhan ganti kepercayaan, bukan. Waktu kita nggak taat, kita nggak percaya, kita nggak sepakat dalam iman, itu berontak sama Tuhan. Jadi tadi saya katakan terkait dengan hal yang sebelumnya, ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak punya kebebasan dalam segala hal untuk bisa mengerjakannya, jangan-jangan, saya nggak menuduh sekarang, saya nggak menghakimi. Tapi jangan-jangan sikap kita justru menjadi dianggap memberontak kepada Tuhan. Kemarin sudah saya singgung, manusiawi enggak kalau mereka takut ngelihat bangsa yang tinggal di Kanaan itu raksasa-raksasa. Manusiawi enggak mereka takut? Manusiawi sebenarnya. Benar negerinya limpah susu dan madu, tapi bangsa yang tinggal di sana gede-gede. Kita enggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Itu kan bahasanya. Secara hitungan matematika kemarin juga saya sudah singgung, enggak mungkin bisa mereka mengalahkan. Kenapa? Mereka baru keluar dari Mesir. Enggak punya kemampuan perang, enggak pernah bermain pedang, enggak pernah latihan perang di sana. Keluar dari Mesir pun di padang gurun muter-muter doang. Masuk Kanaan tanpa kemampuan berperang, tanpa punya kemampuan di dalam memainkan pedang, harus menghadapi musuh yang terkenal pandai, hebat dalam peperangan. Hitung-hitungan matematika jelas juga tidak mungkin menang. Manusiawi enggak kalau mereka takut? Manusiawi sebenarnya. Tapi menurut Tuhan itu sikap yang tidak percaya. Dan itu pemberontakan kepada Tuhan. Maka kemarin saya tegaskan, ayo sepakat dalam iman. Kasih tahu kanan kiri, katakan lagi sepakat dalam iman. Sepakat dalam iman. Amin. Izinkan kami, Gembala, membawa saudara masuk pada tahun kelimpahan ini. Tapi mari sepakat dengan iman. Sepakat dalam iman. Ini yang harus kita lakukan. Mari lakukan bersama. Yang siap katakan amin. Ini yang harus kita kerjakan. Mari kerjakan bersama. Yang mau katakan haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Mari kita lakukan bersama. Yang siap katakan aku mau. Tidak ada yang mau. Tapi kalau mau masuki masa kelimpahan, saudara harus sepakat dalam iman. Kalau tidak nanti dianggap memberontak oleh Tuhan. Ya, kalau dalam konteks orang Israel mereka mati binasa di padang gurun. Tapi dalam konteks kita mungkin tidak seperti itu, mungkin kita tidak sedang di padang gurun masalahnya, gitu kan. Tapi yang jelas akan mengalami masa di mana tidak menikmati kelimpahan yang Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah memberontak kepada Tuhan. Itu yang membuat mereka masuk pada masa kelimpahan. Dan kemarin kita sudah belajar, yang berontak itu yang diselesaikan Tuhan di padang gurun. Yang masuk ke negeri Kanaan itu yang baru, yang hatinya baru, yang mau sepakat dengan Yosua dan Kaleb, yang mau sepakat untuk yuk angkat senjata bareng. Percayalah Tuhan bersama dengan kita. Loh, yang diajak masuk itu kan yang 20 tahun ke bawah waktu di padang gurun gitu kan. Kalau itu lahir di padang gurun 0 tahun, masuk ke negeri Kanaan, mereka berputarnya 40 tahun, masuk ke negeri Kanaan umur 40 kira-kira.
Nah yang lahirnya mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun ya tambah banyak usianya. Apalagi mereka yang lahir di padang gurun, sama sekali tidak mengenal peperangan kan saudara. Ngertine mujizat tiap hari, bahasa kita manja. Bayangkan saudara, yang mereka lahir di padang gurun, mereka enggak pernah diajari namanya kerja. Mereka muter 40 tahun di padang gurun itu tiap pagi sarapan sudah tersedia kok. Baju mereka enggak mesti jahit, enggak mesti bikin sepatu loh saudara. Mereka yang lahir di padang gurun itu benar-benar hidupnya dimanjain Tuhan kalau saya boleh pakai istilah itu. Apalagi suruh berperang, tapi generasi itulah yang tiba-tiba diajak Yosua, ayo angkat senjata. Kalahkan mereka. Mereka akan kita telan habis. Dan mereka mau. Mereka sepakat. Mereka kerjakan. Alhasil mereka rebut Kanaan. Kalau mau ngomong, ini saya dalam dramatisir pikiran saya. Kalau mereka mau ngomong, Pak sorry Pak, kita itu hidup sudah tiap bangun pagi ada sarapan selesai. Nggak perlu yang lain, mikirin yang lain nggak pernah. Nggak mungkin mereka akan kerja nyanggul sawah, mereka cuma muter di padang gurun saudara, 40 tahun itu. Jelas mereka nggak akan mau kalau mereka mau ngomong misalnya. Tapi memang bukan itu yang mereka katakan. Kemarin yang beberapa minggu yang lalu sudah saya singgung ayat. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan apapun yang engkau katakan, kami akan lakukan. Sepakat dalam iman. Kerjakan sama-sama. Sekali lagi yang siap mau katakan haleluya. Harus sepakat dalam iman. Percaya saudara, kalau kita mau sepakat dalam iman, kita akan menikmatinya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara tadi ayat 9 berkata, jangan memberontak dan jangan takut. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya ajak Bapak Ibu Saudara baca di situ. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan kalimat yang tertulis. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi yang diberikan Tuhan kalau bukan roh ketakutan, apa Bapak Ibu Saudara? Antonimnya. Roh keberanian. Jadi apa yang membuat kita berani? Bukan kita. Tapi roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang membangkitkan keberanian buat kita. Itu yang membuat kita menjadi tidak takut karena yang diberikan bukan roh ketakutan. Jadi jangan takut. Kenapa? Bukan kita yang akan melakukannya. Tapi Tuhan di dalam kekuatan rohnya yang kudus memampukan kita untuk berani melewati bersama. Katakan amin. Jadi pentingnya di sini adalah penuh roh. Hidup penuh roh. Kenapa? Roh yang diberikan bukan roh ketakutan. Semakin kita penuh roh, kita nggak takut. Semakin penuh roh, kita nggak takut. Semakin penuh roh, kita nggak takut. Bapak Ibu Saudara. Maka ayo hidup dipenuhi Roh Kudus. Hidup dipenuhi. Hidup dipenuhi. Hidup dipenuhi. Caranya kembali ke pertama, nyembah Tuhan. Itu cara kita menerima pengurapan. Itu cara kita dipenuhi Roh Kudus. Adalah dengan penyembahan. Maka memang semakin lama kita nyembah Tuhan, semakin sering kita nyembah Tuhan, semakin diurapi. Saya hari Minggu ngomong di ibadah pria, gereja kita. Di Afrika itu Bapak Ibu Saudara ada gereja ukurannya 3 km kali 3 km. Ukuran gedung gerejanya 3 km kali 3 km. Pernah masuk gereja segede itu? Saya rasa di Indonesia sak gede-gede nih gereja ning Indonesia ora enek sing ukurannya 3 kilo. 3 km loh sudah, ukurannya loh ya. Ya kalau tingkat 3 mungkin ada. Tapi kalau ukuran gedenya 3 km kali 3 km, di Indonesia pun sepertinya saya belum pernah menemui. Di Afrika ada. Dan salah satu yang dikerjakan oleh gembala sidangnya, sehingga Tuhan percayakan sedemikian rupa adalah
Dia punya jam doa, saya belajar dari itu. Cuma memang belum bisa, saudara. Dia punya jam doa sehari 15 jam. Jadi durasi diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Setiap hari dia lakukan, setiap hari dia lakukan. Saya lagi belajar gitu kan. Tapi ya belum bisa naik sampai 15 jam. Lagi kepengen begitu, Pak ayo piknik. Nah itu kan repot sudah. Diharap 15 jam. Baru mau belajar, Pak bagaimana Natal kaum muda besok? Wah ya wis mikir nih. Kasih tahu saudara. Ya saya cuma minta kekuatan dari Tuhan dan anugerah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Durasi itu menjadi diperhitungkan Tuhan. Walau itu bukan ukurannya. Jadi ukuran yang 3 km juga tidak menjadi patokan. Wah ini sudah 15 jam tapi gerejanya nggak segede itu. Ya bukan itu juga memang nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi belajar dari situ bahwa nyembah Tuhan sering dan durasi yang panjang. Nyembah Tuhan diperhitungkan sehingga kita pun pada akhirnya mendapatkan kekuatan yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo, gitu kan. Ayo nyembah Tuhan, ayo memuji Tuhan, ayo meninggikan Tuhan. Ayo hidup dipenuhi Roh Kudus. Semakin sering nyembah Tuhan, semakin panjang nyembah Tuhan, ya itu tadi, diperhitungkan Tuhan. Sehingga kekuatan kita untuk kita menghadapi masa yang akan datang semakin besar dalam hidup kita. Semakin tidak takut, semakin tidak khawatir. Saya tidak menghakimi, tapi coba setiap kita yang takut hari ini menghadapi esok hari. Coba lihat kedalaman. Berapa banyak kita nyembah Tuhan? Berapa sering kita nyembah Tuhan? Berapa lama kita berdoa kepada Tuhan? Berapa pasal Alkitab yang kita baca setiap hari? Coba perhatikan. Mungkin masih sedikit, makanya masih khawatir dan takut menghadapi hari esok. Sekali lagi, manusiawi memang, tetapi di hadapan Tuhan itu menjadi salah. Dengan alasan manusiawi takut, dengan alasan manusiawi khawatir, dengan alasan manusiawi cemas, mungkin. Tetapi di hadapan Tuhan itu tetap salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita takut. Sepakat dalam iman, terus nyembah Tuhan, jangan berontak sama Tuhan. Pastikan kita menikmati masa kelimpahan di tahun ini, katakan amin. Pastikan kita menikmati masa kelimpahan tahun ini, katakan amin. Tapi mari berjalan bersama. Amin. Berjalan bersama, berjalan bersama, berjalan bersama. Jangan takut. Yang penting hidup dipenuhi Roh Kudus. Itu membuat kita tidak takut karena Tuhan ngasih kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi terakhir kita naikkan Bapak Ibu Saudara sebelum firman Tuhan tadi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku Sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, saya undang bisa bangkit berdiri dan katakan di hadapannya, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya, mari sembah Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Yesus, kami melewati Mari setiap hati yang menyembah Tuhan, rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi setiap hati, memenuhi setiap roh kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Engkau ada di setiap musim ini. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia sampai rohnya memenuhi setiap kita.
saat ini Tuhan dalam kasih anugerah-Mu yang besar, melalui setiap tangan-tangan yang tertumpang di atas dada, impartasikan pengurapan itu lebih lagi turun atas kami semua. Roh yang membangkitkan kasih, sukacita, keberanian bagi kami, turun bagi kami, bukan roh ketakutan. Di dalam nama Yesus Kristus, turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami, mulai dari saat ini, sehingga kami boleh bergerak, berjalan bersama-sama dalam keselarasan, dalam ketundukan, ketaatan, dan pengabdian penuh kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, hingga semua yang Tuhan percayakan tuntas kami selesaikan sebelum Kau datang kali yang kedua. Oleh sebab itu ya Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini Hamba berdoa, saat ini Hamba berdoa padamu, anugerah-Mu tercurah bagi kami demi nama Yesus Kristus, dan kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan menjadi umat yang taat, umat yang setia, umat yang sungguh-sungguh, umat yang rajin, umat yang mengabdikan diri kepada Engkau ya Tuhan, umat yang sungguh-sungguh akan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dan tetapkan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya anugerah dan kemurahan besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima bersama setiap hati kami semua dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami semua boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya dalam anugerah-Mu yang besar, Kau tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Kau jagai kami dengan pasukan malaikat-Mu. Kau pagari kami dengan kasih setia dan tembok perapi-Mu demi nama Yesus Kristus, biar kami selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.